Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Dwi Cahyaningrum dari kelas 5B dengan NIM 2225190046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Testing Hypothesis Concerning Variance dari submateri 10.9 pada buku Mathematical Statistics with Application Jilid 7. Nah, di sini di pendahuluan pada bab tersebut, pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau simpangan baku, berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keberagaman suatu populasi ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square dengan simbol seperti itu. Benar. Dengan simbol seperti ini dan statistik F. Nah, perlu diingat juga sama kita bahwa sigma kuadrat ini merupakan varian populasi, yaitu parameter. Nah, untuk karakteristik populasi. Nah, simbol yang kedua ini ada S pangkat 2, itu merupakan varian sampel, yaitu statistik atau karakteristik sampel. Nah, sampel ini merupakan bagian dari populasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis mengenai variansi suatu populasi. Nah, kita asumsikan bahwa Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan E atau himpunan harapan YI sama dengan mu dan VYI sama dengan sigma 2 atau variasi dari Y itu sigma kuadrat. Nah, pada pengujian varian itu terdapat perbandingan dengan suatu varians tertentu, yaitu sigma 0 kuadrat, dan hipotesisnya sebagai berikut. Di sini hipotesis yang pertama itu ada H0, yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Nah, kalau sigma 0 ini ditolak, kemudian ada HA ini yang diterima. Nah, HA ini memiliki 3 kondisi. Kondisi yang pertama, sigma kuadrat itu lebih besar dari sigma 0 kuadrat, atau disebut juga ini tuh uji satu arah ke kanan. Kemudian kondisi yang kedua, ada sigma kuadrat itu lebih kecil dari sigma 0 kuadrat atau merupakan uji satu arah kiri. Kemudian kondisi yang ketiga, ada sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Ini merupakan uji dua arah. Nah, statistik uji ini didasarkan pada distribusi chi-square sesuai dengan teorema 7.3. Nah, dalam teorema 7.3 ini, bahwa chi-square itu sama dengan n-1 dikalikan dengan s kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat, di mana n-1 dikalikan dengan s kuadrat ini varian sampel dan sigma 0 kuadrat ini merupakan pembanding tertentunya. Selanjutnya, ada kriteria pengambilan keputusan dan daerah penolakannya. Nah, dalam memilih kriteria pengambilan ini kan tadi sebelumnya ada 3 nih. Ada 3 ini. Nah, gambar-gambarnya, grafik-grafiknya itu seperti ini. Nah, yang pertama itu uji satu arah atau yang ke kanan. Uji satu arah yang ke kanan ini tolak HO apabila chi-square itu lebih besar dari chi-square alpha. Dengan alpha derajat bebas n-1, sisanya itu terima HO. Nah, berarti itu H yang diarsir, gambar yang diarsir ini itu ditolak. Kemudian yang di sisanya itu diterima oleh HO yang kanan, kalau yang uji satu arah kanan. Nah, kemudian ada uji satu arah kiri. Uji satu arah kiri itu tolak HO apabila chi-square itu lebih kecil dari chi-square 1 dikurang alpha dengan derajat bebas n-1. Nah, kenapa 1 dikurang alpha? Karena di sini kan yang sisi kiri sama sisi kanan kan nggak sama ya. Jadi kita harus untuk mengambil sisi kirinya harus 1 dikurang alpha. Nah, yang diarsir ini yang ditolak, nah sisanya ini yang diterima. Kemudian uji dua arah kanan dan kiri.
yaitu tolak HO apabila chi square itu lebih besar dari 1 dikurang alfa per 2 dengan derajat bebas n-1 atau chi square itu kurang dari chi square alfa per 2 dengan derajat bebas n-1. Di sini kenapa alfa per 2? Karena di sini kan alfanya ada 2, jadi kita bagi menjadi 2, jadi alfa per 2. Nah, ketika chi square alfa ini sudah diketahui, maka untuk V sama dengan n-1, V ini itu derajat bebas, rumus derajat bebasnya itu n-1, kemudian ada peluang chi square lebih besar dari chi square alfa sama dengan alfa. Nah, nilai dari chi square alfa ini dapat diketahui dari tabel 6 appendix 3. Nah, bentuk tabel dari tabel 6 appendix 3 itu seperti ini. Pada bagian di sini ada derajat bebas di sini. Rumus derajat bebasnya itu n-1. Berarti di sini n-1, kemudian di sisi sini itu ada chi square-nya. Di sini tertulis chi square dengan nilai-nilai tertentu nih, beda-beda kan. Nah, cara menentukan nilai-nilai tertentunya itu dilihat dari kita nih pakai yang mana nih, apakah itu uji satu arah kanan, kiri, atau kanan kiri. Nah, carinya itu dari alfa ini. Kalau misalnya yang cuma satu arah kanan, alfanya kan berarti sudah ada, jadi tinggal dicari aja sesuai, dan di sini alfanya berapa dicari nilainya. Kemudian jika satu arah kiri, ini kan chi square 1 min alfa, berarti dicari dulu 1 dikurang alfa itu berapa, baru dicari nilainya di tabel ini. Begitu juga dengan yang uji 2 arah, dilihat dulu yang uji kiri dan kanannya ini nilai alfanya berapa setelah dihitung dari 1 dikurang alfa per 2 ataupun alfa per 2. Nah, di situ setelah kita dapat nilainya, kita cari pada tabel ini. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis rasio varian 2 populasi. Asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Nah, pada pengujian varian 2 populasi ini dilakukan untuk menguji apakah 2 populasi ini memiliki kesamaan varian. Nah, kita andaikan Y11, Y12, dan seterusnya sampai Y1N, dan Y21, Y22, dan seterusnya sampai Y2N adalah sampel acak independen dari distribusi normal dengan cara yang tidak diketahui, dan V atau variasi Y1I itu adalah sigma 1 kuadrat, dan varian dari Y2I itu adalah sigma 2 kuadrat. Nah, kita akan menguji hipotesisnya dengan hipotesis yang pertama itu ada H0, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian HA-nya, di sini kita ambil HA-nya itu sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Nah, statistik uji didasarkan pada distribusi F sesuai dengan definisi 7.3, yaitu W1 dan W2 bebas variabel acak terdistribusi chi square. Nah, di sini dari definisi ini kita dapat rumusnya bahwa F ini sama dengan W1 per V1 dibagi dengan W2 per V2. Nah, di sini diketahui bahwa W1 dan W2 ini terdistribusi chi square. Jadi, W1-nya ini kita substitusikan dengan rumus dari chi square-nya itu. Rumus chi square tadi itu kan di sini ada nih, rumus chi square itu n-1 dikalikan dengan s kuadrat per sigma 0 kuadrat. Kita substitusikan aja yang W1 itu n-1 N1 dikurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat. Kemudian V1-nya tadi rumus derajat bebasnya N1 kurang 1. Begitu juga dengan W2 dengan V2 kita substitusikan saja dengan rumus-rumus tersebut. Nah, kita mendapatkan hasil N1 dikurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat dikalikan dengan N1 dikurang 1 dibagi dengan
N2 min 1 dikali dengan S2 kuadrat, kemudian dibagi dengan sigma 2 kuadrat dikalikan dengan N2 min 1. Nah, setelah ini kita hitung mendapatkan hasil S1 kuadrat dikalikan dengan sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan dengan sigma 1 kuadrat. Nah, dari hipotesis yang awal tadi, yang H0, bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, maka kita mendapatkan hasil di sini sigmanya kita coret aja karena nilainya sama. Kita mendapatkan hasil F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, untuk semua daerah penolakannya, nih, karena varian sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat ini memperkirakan varian masing-masing populasi, kita menolak H0 dan terima HA jika S1 kuadrat itu jauh lebih besar dari S2 kuadrat, sehingga kita gunakan daerah penolakan dari bentuk RR, yaitu himpunan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat lebih besar dari FA, sama dengan himpunan F lebih besar dari FA, di mana FA ini dipilih sehingga peluang dari P lebih besar dari FA adalah sigma X, bukan sigma alpha. Kemudian F memiliki F1 sama dengan N-1, tadi derajat bebas yang pertama itu N1 dikurang 1, itu merupakan derajat bebas pembilang, dan kemudian F2 ini sama dengan FV2 ini sama dengan N2 min 1, yaitu derajat bebas yang kedua itu sama dengan N2 min 1. Nah, itu sebagai derajat bebas penyebut. Nilai dari F distribusi FA dapat dilihat dari tabel 7 appendix 3. Nah, bentuk tabelnya itu seperti ini. Di sini ada denominator itu sebagai penyebut, kemudian ada numerator sebagai pembilang. Di sini derajat bebas dari penyebut yaitu kan tadi dari rumus yang penyebut yaitu apa nih tadi? Derajat bebas yang kedua. Nah, berarti V2 sama dengan N2 min 1. Itu ada di sebelah sini. Kemudian yang pembilang ada numerator, itu berarti tadi rumusnya yang pembilang atau itu V1 sama dengan N1 min 1. Nah, nilai-nilainya itu dapat dilihat dari tabel ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis rasio varians dua populasi. Kita asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Nah, pada pengujian varian dua populasi dilakukan untuk menguji apakah populasi ini memiliki kesamaan varian dan hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesisnya di sini ada yang pertama, H0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, hipotesis yang A itu H atau HA-nya itu kita ambil sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa tadi nilai F itu sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, karena di sini tidak sama dengan berarti kebalikannya, sehingga kita ambil bahwa F pangkat min 1 kebalikannya itu S2 kuadrat dibagi dengan S1 kuadrat. Nah, keduanya ini memiliki distribusi F, tetapi derajat kebebasan pembilang dan penyebut dipertukarkan. Misal, FAB menunjukkan suatu variabel acak dengan distribusi F dengan A dan B itu yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut dengan derajat kebebasan masing-masing. Nah, misal FAB dengan alfa per 2 sedemikian sehingga peluang FAB lebih besar dari FAB, alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Kemudian ada peluang FAB pangkat min 1 itu lebih kecil dari FAB, alfa per 2 pangkat min 1. Nah, itu sama dengan alfa per 2. Artinya, di sini kan kebalik. Nah, tandanya juga kebalik karena kebalikannya. Artinya, nilai yang memotong erat ekor bawah alfa per 2 untuk FAB sebuah distribusi dapat ditemukan dengan membalik FAB, alfa per 2. Jadi, jika kita menggunakan nilai F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sebagai statistik uji pengujian dengan hipotesis yaitu hipotesis 0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat versus dengan hipotesis A sama dengan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Maka daerah penolakan yang sesuai adalah
RR, yaitu himpunan dari F lebih besar dari di sini kenapa dapat Fn1 min 1, karena di sini A tadi kita sebutkan bahwa A adalah derajat bebas dari pembilang dan B adalah derajat bebas dari penyebut. Nah, di sini FA-nya tadi rumus derajat bebas kita masukin N1 dikurang 1, kemudian ada B yaitu derajat bebas penyebut, kita masukin aja rumus tadi rumus derajat bebas yaitu N2 min 1 koma alfa per 2, atau F lebih kecil dari F N1 min 1 dikurang dan juga N2 min 1, alfa per 2 pangkat min 1. Di sini harusnya ada pangkat F min 1. Ya. Negatif 1. Sehingga kita dapat hasil bahwa RR adalah F lebih besar dari Fn1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1, alfa per 2, atau F pangkat min 1 lebih kecil dari Fn1,1 dan N2, N2 dikurang 1, N1 kurang 1, N2 kurang 1, alfa per 2 pangkat negatif 1. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.